Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Tanambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini tadi saya teringat ketika sambil buat visual les ini untuk membuat cara atau teknik yang mengipas itu untuk membuat kulit dari martabak Mesir ya. Umumnya kalau pemula itu yang mau belajar martabak Mesir itu yang paling sulit adalah mengipas kulitnya itu ya. Yang nanti kan di dalam kulitnya itu nanti yang akan kita masukkan isian dari martabak tersebut ya. Nah, jadi dulu saya belajar itu tidak langsung dengan adonan ya. Kan ada adonan martabak Mesir yang bulat itu. Jadi kita sebagai pemula itu tidak langsung belajar dengan itu karena tentu nanti akan menghabiskan adonan tersebut. Apalagi kalau kita belajar itu di tempat usaha. Kalau hanya belajar sendiri, bukan untuk di tempat usaha dan bukan untuk dijual, itu tentu bisa saja ya. Namun untuk mengurangi modal ya, atau juga supaya bahan-bahan tidak mubazir, itu cukup gunakan ini ya. Kalau saya gunakan lap tangan ya atau serbet ya. Terserah ya, mau semacam kain yang lain juga boleh, silahkan, tapi saya gunakan ini lap tangan ini ya. Nah, lap tangan ini kita lipat dua ya, lipat satu. Nah, kemudian kita ambil lagi ujungnya supaya tidak terlalu lebar. Nah, dua begini ya. Oke, saya atur dulu tempatnya. Nah, saya pikir cukup begini ya. Sebenarnya ini kan untuk mengipas ini di di etalase biasanya, khusus etalase khusus. Caranya itu ambil sudut-sudut ya. Jadi kita ngambilnya itu begini. Ya, mengambilnya itu di antara ini. Ya, jadi kain ini ditaruh di antara ini ya. Atau boleh juga begini ya. Begini. Nah, kemudian ini kita putar begini seperti angka 8 ya, angka 8. Nah, jadi ambil sudut kiri, ambil sudut kanan, kemudian kipas seperti angka 8, lempar ke bawah, dan ambil lagi sebelah kanan, kita ambil yang di depannya. Nah, ada juga orang itu kalau yang sudah ahli itu dia begini ya ke sudut sana. Dan juga yang tekniknya begitu, atau juga kita cukup ke bawah ya, ini atau ke samping. Nah, itu supaya cepat melebar, dia kan adonan itu ada juga yang ke samping begitu ya. Nah, ada yang ke samping begitu. Nah, atau ke bawah juga boleh. Nah, tapi memang bagusnya itu agak dimerengkan sedikit. Nah ya, jadi ke sana dikit supaya dia agak cepat melebar. Ini kalau saya beri slow motionnya ya seperti ini ya. Ini ya, perhatikan tangan saya, jadi dia begini ya. Nah, kemudian tinggal dihempaskan ya. Kalau sudah bagus, menghempaskannya itu bagus ke samping begitu. Jadi dia ke sini, agak ke sini dikit, bukan ke bawah. Kalaupun ke bawah, usahakan dia agak miring sedikit begitu ya. Jadi dia begitu. Nah, oke, saya pikir itu tadi yang pertama, posisi jari dia boleh begini ya, atau cuman begini begini, atau cuma begini. Kemudian teknik yang kedua, seperti memutarnya seperti angka 8, boleh ke bawah atau ke samping ya. Teknik yang ketiga itu memindahkan tangan ya. Nah, dari setelah kita hempaskan ke bawah, kita pindahkan kiri ke kanan ya, dengan posisi begini lagi atau dengan posisi begini ya. Ambil yang kanannya, ambil yang depannya. Nah, kita jadi dia bisa cepat ya. Bisa cepat, tapi tergantung juga dengan adonan. Kalau adonannya bagus bisa cepat,
Kalau adonannya keras, ya tentu biasanya agak lama, bahkan butuh tenaga ya. Kalau adonannya pas itu terkadang tidak terlalu butuh tenaga ya, dan hanya dilempar beberapa kali. Nah, kalau sudah tekniknya sudah dapat begini, boleh teman-teman nanti dicobakan ke dengan adonan lagi ya. Nah, nanti boleh dicobakan ke adonan minimal. Kalaupun ada yang rusak, itu kan tidak akan sebanyak ketika kita langsung menggunakan adonan itu untuk belajar. Nah, jadi minimal dapat tekniknya, kemudian baru kita coba dengan adonan, ya adonan tepungnya itu. Nah, jadi saya pikir itu silakan, mungkin kalau teman-temannya ingin belajar, ini boleh dipraktekkan. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Nah, jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka. Jangan lupa di-share juga ke yang lain, mungkin ini juga akan bermanfaat nanti untuk yang lain. Terutama jangan lupa di-subscribe sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan akan lebih banyak lagi manfaatnya untuk orang lain. Itu saja. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Terkembang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi Alam Terkembang Jadi